ambil itu jasad ya, dengan rasa kita masukkan ke dalam. Nah, itu sudah pakai rasa tuh, itu sudah hakikat tuh. Sampai ke dalam kolbi, nah, itu sudah tarekat. Ya la ilaha illallah, buang nafas Allah ya, Allah itu segala semuanya. Ya, semuanya kita pandang, sudah kita merasa diri kita ini, kita apa, cara pandang ya, cara pandang, jangan kita menoleh-noleh, jangan kita melihat badan, cuma kita cukup merasa ya, cukup merasa seakan-akan kita itu sudah melihat tubuh kita keseluruhan lah ya. Nah, sudah tidak merasa diri kita, zahir kita ini adalah zahirnya Allah dan batin kita ini batinnya Allah. Nah, lepas itu kita jadikan dia rasa ya, ambil rasa itu masuk ke dalam. Lepas itu hembuskan nafas dengan Allah, la ilaha illallah. Begitu terus. Allah itu sudah keluar ya, hembuskan nafas, keluar dia. Jadi keluar masuk terus tuh, keluar masuk sampai dia terbiasa. Ya, sampai terbiasa. Itu taharo makom. Tadi taharo total dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Nah, kita pakai dulu 3 ini. Ya, kalau taharo kolbi itu cuma khusus dalam kolbi ya. Nah, ada taharo tunggal, syahadat tunggal, zikir tunggal namanya. Kalau zikir tunggal, lah sebut ya, turun ke bawah, ilah. Nah, pas dia mau muncul ke atas, dengar degup jantung 3 kali, Allah, Allah, Allah. Naik ke atas, tahan nafas sampai jantung 3 kali berdegup, Allah, Allah, Allah. Turun lagi ke bawah, lah, sampai ke bawah, ilah. Naik ke atas begitu terus ya, itu namanya zikir tunggal ya, zikir tunggal ya. Nah, kalau kita mau rekod silakan. Tadi taharum makom, taharum total dengan zikir batin alif 4 dulu ya, 4 dulu. Nah, kalau yang ada sempat rekor kita bagikan di grup, kalau ada sempat tulis kita tulis ya. Nah, bisa juga tadi zikir di wadi mani manikam, bisa juga ya, di wadi mani manikam itu bisa kita duduk aja, duduk lagi santai ya. Ya, kita apa namanya, kita sambil munajat ya. Ya la marifu ilaula ya, la yuda ilaula, kita lagi duduk-duduk begitu ya. Nah, itu sampai dia hidup di dalam diri kita. Nah, taharum makom ini dalam duduk semua ya, pakai duduk. Nah, taharu total juga duduk, zikir tunggal juga duduk. Jadi 4 dulu, jangan kita kumpul semuanya ya. Nah, kalau taharu total ini sahabat beriman ya, kalau kita merasakan ada rasa panas, nah ya, ada rasa panas di punggung ya, atau di pinggang, jangan kita takut ya, jangan takut. Nah, itu sebenarnya kita telah didatangi malaikat untuk membuka hadas-hadas kita ya. Nah, kebanyakan ini dia gejalanya panas ya, makanya kan itu panas. Iya, gejalanya panas ya. Itu malaikat datang mengambil ya, mengkuliti hadas-hadas yang mungkin sudah menjadi darah daging bagi kita. Dia buka tuh ya, dia buka tuh. Nah, ya, kalau dia macam panas punggung kita, panas pinggang kita, panas lutut kita, jangan kita kaget ya. Nah, gitu. Nah, kalau taharum makom ini entah rasa apa, entah dingin, entah, yang penting ada rasa. Nah, jadi ya, kemarin panas itu dari dada sampai di bawah susu itu Pak Guru. Iya. Maka iya. Jadi kalau muncul kayak gitu jangan kita merasa takut ya. Nah, itu dia datang. Iya betul Pak Guru. Iya, jangan kita rasa takut. Udah masuk, udah mateng.
sekarang tuh kalau zikir tuh Pak Guru, sekarang yang Pak Guru pesan kemarin Ya, itu sekarang kayak merasa kayak ada yang deket-deket gitu Pak Guru, iya, dingin gitu, ada iya. deket gitu. Zikir ini kan sir ya, zikir ini dia rasa, dia makomnya kan rasa semua nih, karena dia ini tersirat ya, artinya dia serba sir. Makanya dia hanya cuma hanya kepada rasa. Ya, penglihatan juga rasa tuh. Ya, ada yang kita lihat itu rasa. Ya, ada kayak ditepuk di belakang, itu rasa. Kayak ada macam Tadi kayak ada lutut ya, lutut juga bisa, lutut juga ya, kayak macam pegal-pegal lutut tuh. Itu juga rasa tuh. Ya. Yang penting sahabat beriman, saya kasih tahu di sini. Yang penting kita itu berzikir, intinya kita fokus kepada pandangan ya, mata kita ini, sampai tidak lagi kita memiliki rasa diri kita. Itu insya Allah sampai kita. Ya. Yang penting kita itu dengan tulus ya. Karena apa? Karena semuanya dia ya, semuanya Allah itu sendiri. Walaupun ini bukan masalah kita banyak dosa atau tidak. Ini masalah cinta. Ya, masalah ketulusan, mahabbah. Ya, dia masalah cinta. Makanya dengan kita ini, dengan niat kita berzikir ini untuk menghilangkan hadas dosa tadi ya. Itulah. Kadang-kadang mungkin Bang Andi juga rasa ya, Masya Allah ya. Masya Allah tuh, Alhamdulillah tuh. Ya alhamdulillah Bang Yuda. Tapi Pak Guru kemarin itu Panas badan. itu kayak orang menggigil Pak Guru, panas dingin kalau saya. Iya, itu nggak apa-apa tuh. Makanya kalau kita merasa panas di pinggul, di pinggang, di perut, itu jangan kita takut, itu datang tuh. Datang. Ya, tapi kan Tiba-tiba nangis, habis nangis itu kayak ada lihat gimana ya? Ada yang duduk sama saya Pak Guru, tapi itu pakai surban warna putih. Itu ya, itu diriksan. Ya, diriksan. Dia itu bentuknya diriksan. Itu kata yang dibilang Idovi ya. Diriksan. Kadang-kadang dia berbentuk kayak bintang. Itu diriksan. Jadi yang penting artinya jangan kita merasa takut. Makanya kebanyakan kita itu langsung kaget, langsung berhenti. Ya. Nikmatin. Iya, kita nikmati. Yang penting kita jangan atur nafas ya, kita diami nafas lama-lama, hembuskan lama-lama, jangan. Ya, nggak perlu lama-lama, nggak perlu tahan nafas lama-lama ya. Jangan kita atur-atur, karena dia bukan maha diatur ya, bukan untuk diatur. Dia seharusnya mengatur kita. Ya, dia seharusnya mengatur kita. Setiap kita bertaharuh begini, berzikir begini, usahakan terakhir kita baca Al-Fatihah dan sujud bersyukur kepada Allah. Ya, sujud bersyukur. Kadang-kadang di dengkul tuh, terasa dengkul tuh panas sekali, pengen mau berdiri aja gitu. Makanya rahasia zikir itu tidak bisa kita bergerak, ya. Nggak bisa tuh, ya. Kita duduk tenang di situ. Ya, makanya dia panasin punggung kamu, dia panasin perut kamu, dia panasin ini apa namanya pinggul ini, lutut, kaki. Di situ ya sudah datang malaikat, sudah datang itu iblis juga datang tuh ya, iblis juga datang tuh. Ya, dia menggerogoti tulang-tulang sendi-sendi kita ini. Ya, dia suka sekali tuh dia berdiam di sendi-sendi manusia. Karena apa? 8 batang tubuh manusia itu yang melengkapi diri. Ya, makanya kalau kita kaji 20 sifat Allah ini harus melalui 8 batang tulang manusia. 8 ini kan jam 20. Itulah terjadinya sifat 20 Allah itu. Ya, dia terjadi dari 8 batang tubuh manusia. Makanya dia suka masuk di sendi-sendi itu. Apalagi sholat, Masya Allah, Jumat itu gitu ya. Ini dengkul-dengkul ini pada sakit, ngantuk lah, macam-macam lah. Nyatu ya, makanya setan itu senang sekali masuk di dengkul ya, sendi-sendi lutut itu. Jadi malaikat datang, dia juga datang tuh. Ya, dia sibuk juga merayu kita tuh, ya.
Gitu sahabat beriman. Tadi ya. Jadi kalau kita mendapatkan satu rasa di situ panas, tidak perlu kita kaget. Nah, berarti 4 dulu ya, 4 dulu, nggak usah dulu banyak-banyak gitu ya. Nah, kalau kita lagi berjalan keseharian, astagfirullah ya, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, kita hidupkan. Nah, itu sama hanya kita mematikan diri kita setiap hari. Nah, ya setiap hari. Kalau bisa juga, kalau kita mau ingin mendapatkan keberkahan juga, dengan artinya kita bersalawat saja. Tapi bersalawat usahakan hidup, artinya bersalawat itu kita tujukan ya, masukkan ke dalam diri kita. Allahumma shalli ala sayyidina, masukkan ke dalam diri. Nah, itu juga bagus tuh ya. Istighfar tadi bagus, dengan salawat itu. Kalau kita bekerja ya, ataupun mungkin kantor, lagi kerja di kantor atau kerja gimana, lagi duduk-duduk nonton TV, ya daripada tidak ada yang diomongin ya kita kalam aja di dalam diri kita ya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullah, gitu aja. Nah, makanya kebiasaan-kebiasaan inilah yang akan membuat kita itu artinya terbiasa dalam kebaikan. Ya. Jadi walaupun kita sudah tua atau bagaimana, nah itu kan kalau sudah tua kita kan udah nggak bisa lagi sholat kayak gimana, kayak mungkin sakit. Nah, dengan kalam-kalam itulah yang menjadikan kita satu ibadah itu, yang terbiasa itu, ya. Nah, itulah yang akan menghubungkan kita dalam ibadah. Jadi walaupun kita sakit tidak bisa bangun, tapi kita senantiasa beribadah. Nah, kalam-kalam itulah yang akan, kalau kalam ini kalau sudah terbiasa di dalam diri jantung kita atau markuba jantung, ya jantung yang halus atau dikatakan anfas. Nah, ini anfas yang menggerakkan jantung kita tuh sampai bisa dia mengumpat. Nah, ini kalau anfas sudah terbiasa, jadi anfas ini yang akan berucap nanti ya dalam sakaratul maut seseorang, karena ini sudah kebiasaan gitu, udah kebiasaan dia ya. Nah, udah kebiasaan dia yang akan mengucap, artinya dia yang kebiasaan ini yang akan mengucap di situ. Ya, kalau kebiasaan kita tidak ada, ya tidak ada juga. Ya, makanya walaupun diperlihatkan la ilaha illallah di atas jidatnya, itu dia nggak kenal, nggak mampu nyebut. Karena apa? Dia tidak terbiasa, dia nggak biasa. Nah, makanya kebiasaan, kalau kita kebiasaan memaki, ini walaupun kita di depannya Pak Presiden, kalau kita tercolok sedikit, ini langsung ucap dia. Nah, itu kebiasaan tuh. Makanya diturunkan pemahaman begini untuk kita merubah kebiasaan kita. Makanya kita mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah itu tidak memiliki kebiasaan-kebiasaan kayak manusia. Nah, itu sebenarnya hanya untuk kita merubah kebiasaan. Nah, kalau kebiasaan ini sudah menjadi darah daging bagi kita, tentunya kalau kita meninggal itu kebiasaan yang muncul, kebiasaan yang baik-baik yang muncul. Ya. Makanya kadang-kadang kalau kebiasaan mulut kita ini sudah terbiasa bicara kotor, ini walaupun di depan orang tua kita nih, ngelantang kita, ya langsung ngomong itu ya, walaupun kita jaga ucapan kita, tapi kalau saat marah, saat kita terciduk, ya ini langsung keluar begitu saja, spontan gitu, karena sudah menjadi kebiasaan, ya. Nah, makanya anak-anak kita itu kita biasakan dengan bicara yang baik-baik ya. Nah, karena nanti dia akan biasa, walaupun dia bicara dengan orang tuanya, dia tetap akan memaki. Nah, gitu sahabat beriman. Makanya turunnya pemahaman begini untuk kita merubah kebiasaan. Ya, siapa yang merekam, itulah kerjanya anfas. Ya, anfas merekam semua tuh. Ya. Karena anfas ini yang menggerakkan jantung sehingga manusia ini mampu ya beraktivitas. Ya. Nah, dia juga sebagai perisai manusia tuh, anfas tuh. Nah, kalau dia sudah menjadi kebiasaan dalam diri kita, anfas ini, ya sebutan apa yang kita amalkan, ya kalau dia sudah menjadi kebiasaan seperti subhanallah, nanti ada hadas tuh ya, anfas itu keluar dengan subhanallahnya, dia tangkis tuh hadas. Ya, karena kita sudah terbiasa subhanallah, 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 ya tangkis tuh.
Nah, itu yang bawah tuh anfas, ya, makom apa? Batin anfas. Makanya Allah itu maha baik bagi diri kita, ya, maha pelindung bagi diri kita, ya, maha sandaran bagi seluruh umat manusia. Ya, tiada yang lebih dahsyat, tiada yang lebih besar selain pada dirinya kita kembali. Makanya nggak bisa kita batasi kekuasaan Allah itu. Kalau kita yakin Allah itu maha segalanya, ya harus hadirkan bahwa Allah itu maha segalanya, ya. Maha segalanya, maha menyelamatkan, ya, semua. Nah, tadi ya zikir batin alif, taharu total, taharu makom, zikir tunggal. Pakai dulu itu yang 4, mungkin antara salah satu bisa dipakai. Kalau kita ada masalah dengan kerjaan atau masalah dengan usaha mungkin bangkrut, nah, ini zikir batin alif. Ya, kita pakai dulu zikir batin alif tiap malam, ya. Tapi jangan kita lupa baca Al-Fatihah terakhir dengan kita sujud bersyukur kepada Allah. Besok malam lagi, ya. Nah, nanti besok malam lagi. Yang penting di situ, ya, yang penting di situ satu kuncinya, ya. Nah, jangan kita atur-atur dan jangan kita nongol di situ, ya. Kita pandangi pandangan kita, ya, pandangi ini mata, pandangi itu apa pandangan kita pandangi dengan kita menutup mata. Ya, ini kita memandang mata kita nih, ya, dengan pandangan itu. Pandang betul-betul sampai kita merasa tidak merasa memiliki. Pas tidak merasa memiliki baru kita mulai. Ya, itu dikatakan sudah dihalalkan tuh. Mulai dah kamu katanya. Ya, tentunya dengan adabnya, tentunya dengan duduk tahiyat akhir, ya. Nah, makanya adab itu yang duluan dilihat itu sama malaikat. Oh, adabnya aku udah tahu nih. Seperti kita lagi jalan, saya mau ke rumah ini. Nah, kalau saya memasuki blok ini, blok A, orang itu udah tahu. Oh, berarti dia akan masuk di RT ini itu. Ya, kalau dia masuk blok B, berarti dia nanti di lorong RT ini. Nah, begitupun juga malaikat menang kita. Oh, duduknya caranya begini, berarti dia zikir. Oh, duduknya begini, oh berarti dia bertasbih. Oh, duduknya begini, berarti dia bertakarub. Ya, macam-macam, beruzlah, pokoknya macam-macam dah. Ya, dilihat dari duduk kita. Tidak bisa duduk bersila, ya, tidak bisa duduk bersila atau duduk tahiyat awal, tidak bisa. Ya, tahiyat akhir. Semua harus butuh munajat. Semua harus butuh adab, karena adab yang mengatur jalannya ilmu, ya. Kalau kita berilmu tapi tidak memiliki adab, itu sama halnya kita minum obat ini tidak memperhatikan resep di botolnya, ya. Ada tulisan resep di botolnya, ya, kita nggak baca itu ini obat apa, kita minum aja gitu. Akhirnya kita teler. Padahal obatnya obat ngantuk. Taunya tadi kita cuma taunya obat ini. Makanya begitu juga kita berzikir. Kadang-kadang kita gabungin dengan duduk bersila. Ya, kita tidak tahu makomnya entah kemana. Makanya bingung di situ malaikat. Ini gimana? Ini katanya. Ya. Jadi apapun yang dikeluarkan, ya, artinya sebagai peraturan-peraturan dalam zikir. Oleh para wali-wali kita, itu tentunya wali kita sudah mengetahuinya dan sudah merasakannya. Makanya dia menjadikan satu izin kepada yang